cinta kepada sesama, untuk membantu sesama demi tegaknya perintah Allah sampai datang kematian kita. Akbarun ni'mah wa huwa istima'ul muslimin. Wa akbarul musibah wa hiya tafarraqul muslimin. Akbaru amal mencintai. Lihat Allah Subhanahu wa taala bayyana fi kalamihi. Besarnya musibah memusuhi orang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا نكون إخوانا نكون متحابين نكون متآلفين حتى تأتي النصرة من الله سبحانه وتعالى. لهذا بين الله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا لأن التفرق هذه مصيبة كبيرة. واجتماع المسلمين هذه نعمة كبيرة. ولو نحن ضعفاء مساكين فقراء غير متعلمين ولكن حينما توجد فيما بينهم ألفة المحبة واجتماع القلوب فالله سبحانه وتعالى يختارهم لإزهاق الباطل ولإقامة الحق، حيث الله سبحانه وتعالى بين في كلامه وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang sangat besar bagi umat ini adalah istima'ul qulub. Ketika hati-hati itu menjadi bersatu. Persatuan hati-hati, kesatuan hati itu adalah kenikmatan yang paling besar. Sedangkan ada musibah yang paling besar adalah perceraian hati, perpecahan hati. Maka persatuan hati itu adalah amalan yang paling disuka oleh Allah. Amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah kalian bercerai-berai. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwa persatuan hati itu adalah amalan yang sangat-sangat diridhai oleh Allah. Walaupun hari sekalian kita ini sedikit, kita ini orang-orang lemah, golongan orang-orang miskin, tidak berpendidikan, orang-orang bodoh. Namun hari sekalian, jika kita bersatu padu dalam agama, hati kita tidak bercerai-berai, hati kita selalu ada istima'ul qulub, kesatuan hati, saling bersilaturahmi satu dengan yang lain, saling mahabbah satu dengan yang lain, saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Inilah amalan yang paling besar di sisi Allah. Dan inilah hari sekalian
yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari sekalian, kalau kita hari sekalian berpecah, saling berantem, hari sekalian hati kita tidak satu, bermusuhan satu dengan yang lain. Walaupun kita orang-orang hebat, walaupun hari sekalian kita ini orang-orang kuat, berpendidikan, namun hari sekalian berkumpulnya kita, wujudnya kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari sekalian, kita hari sekalian akan menjadi asbab daripada kerusakan dan kehancuran. Yang menjadi asbab kebaikan, hancurnya yang hak, hilangnya yang batil adalah istima'ul qulub, bersatunya hati-hati umat Islam di dalam kebaikan. Dengan kesatuan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Jika datang yang hak, maka Allah akan hancurkan kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur, pasti akan sirna. Dari mana wujudnya hari sekalian kehancuran kebatilan? Dari istima'ul qulub, dari kesatuan hati-hati umat Islam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yuqimu al-haqq wa yuzhiqu al-batil. ولكن قبل أن يزهق الباطل قبل أن يقيم الحق ينظر إلى قلوبنا لا ينظر إلى أجسامنا ولا ينظر إلى أشكالنا ولا ينظر إلى أموالنا وإنما الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا قبل أن يقيم الحق قبل أن يزهق الباطل. والذي يزهق الباطل نحن لم نستطع أن نزهق الباطل ولم نستطع أن نقيم الحق، والله سبحانه وتعالى وقادر مطلق والذي يزهق الباطل ويقيم الحق. ولكن قبل أن يقيم الحق قبل أن يزهق الباطل ينظر إلى قلوبنا هل نحن مستمعين، هل نحن متآلفين أم لا. كلما نحن نقضي حياتنا متحابين فيما بيننا متآلفين فيما بيننا، فالله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب بسبب اجتماع القلوب. لماذا الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب لإقامة الحق ولإزهاق الباطل؟ ليس على كثرة الأموال والأسباب والأشياء، وإنما الله سبحانه وتعالى يختارنا يجعلنا سبب لإزهاق الباطل ولإقامة الحق على اجتماع القلوب، على تعريف القلوب، بقدر ما توجد فيما بيننا ألفة والمحبة، بقدر ما نكون متحابين فيما بيننا، فالله سبحانه وتعالى يختارنا يجعلنا مفتاحا للخير وإطلاقا للشر، حيث بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير وإطلاقا للشر. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang bisa menegakkan hak hanyalah Allah, dan yang bisa menghancurkan kebatilan hanyalah Allah.
Namun dari sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil, maka Allah terlebih dahulu akan melihat kesanggupan hati-hati kita. Yang akan dilihat oleh Allah adalah hati-hati kita. Apakah hati kita ada ulfah dan mahabbah? Ada kasih dan sayang di antara kita? Apakah hati kita ada istima'ul qulub? Ada kesatuan hati? Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegakkan yang hak. Allah menegakkan yang hak tidak melihat jasad kita. Bagaimana jasad kita, berapa banyak harta kita, seberapa kuat kekuatan kita, pasukan kita, seberapa banyak ilmu kita, tidak. Semua itu tidak akan dilihat oleh Allah untuk menegakkan yang hak. Tetapi dalam menegakkan yang hak, Allah melihat hati-hati kita. Sejauh mana hati kita bersatu, sejauh mana hati kita timbul ulfah wal mahabbah di antara kita, rasa kasih dan sayang di antara kita. Sejauh itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegakkan yang hak di tengah-tengah kita, menghancurkan seluruh kebatilan-kebatilan di seluruh alam ini, hari sekalian, dengan istima'ul qulub. Hati yang satu, bersatunya hati-hati hamba Allah, hati-hati daripada orang-orang Islam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati yang ada kasih sayang di antara sesama, hati-hati inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan menjadi asbab terbukanya seluruh kebaikan-kebaikan di seluruh alam. Ulfah wal mahabbah di antara hati-hati umat inilah yang akan dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci kebaikan. Sebagaimana mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin ja'alallahu miftahan lil khair. Sungguh sangat beruntung hamba-hamba yang Allah jadikan sebagai pembuka, kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan sangat merugi bagi seorang hamba yang mereka dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka keburukan-keburukan. Lihada nas'alullah taufiq. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala yaj'aluna sabab liistima'il qulub. Hatta kullu fard min hadhihi al-majma' kullu fard min hadhihi al-majma' wa yakunu sabab liistima'il qulub. Hatta bi kalamihi bi harakatihi كيف الأمة تستمع ولا يوجد في الأمة اختلاف. لهذا بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكون إخوانا، نكون متحابين، نكون مستمعين، نكون متآلفين. ولو نتحرك كثيرا، ولو نضحك كثيرا، ولو جماعة تخرج كثيرا، ولو بهذا الاجتماع جماعة تخرج كثيرا، ولكن لو لم توجد فيما بيننا ألف والمحبة لم تأتي النصرة من الله سبحانه وتعالى. لو لم تأتي النصرة
هذا الدين لا يترقى أبدا وهذا الجهد لا يترقى أبدا. هذا الدين لا يترقى أبدا. يترقى متى؟ النصرة. الدين يترقى حتى تأتي النصرة. وإن النصرة متى تأتي؟ النصرة غيبية من الله سبحانه وتعالى لم تأتي حتى نكون مجتمعين متآلفين فيما بيننا. لهذا نحن دائما نتفكر كيف يزداد فينا اجتماع القلوب، كيف تزداد فيما بيننا الألف والمحبة. لهذا نحاول دائما كيف يزداد فينا ثلاثة أشياء. كيف يزداد فينا ثلاثة أشياء. أول ما نسعى ونحاول كيف يزداد فينا الهم والحزن وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يزداد في قلوبنا هم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكره صلى الله عليه وسلم. ولو واحد يخرج كثيرا، ولو واحد يتعلم كثيرا، خرج 4 أشهر، تعلم البيان، تعلم الصفات، تعلم أسلوب المشورات والزيارات والحلقات، تعلم كل شيء، ولكن ما رسخ في قلبه فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، همه صلى الله عليه وسلم، كأنما هو ما تعلم أي شيء. ولو هو تعلم كل شيء، تعلم البيان، تعلم الأسلوب المشورات والحلقات والزيارات والجولات، تعلم كل شيء، ولكن ما رسخ في قلبه، ما جاء في قلبه هم الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنما هو ما تعلم أي شيء. وأما الذي خرج في سبيل الله ولو ما تعلم، ولو تعلم قليلا، ما استطاع، لا يستطيع يبين الصفات، ولا يستطيع يبين عذاب الجولات والزيارات والمشورات، ولكن قد رسخ في قلبه هم الرسول صلى الله عليه وسلم وفكره صلى الله عليه وسلم، كأنما هو تعلم كل شيء. تعلم كل شيء، لأن هذا الفكر والهم لنجاة الأمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان دائم الفكر، كان دائم الفكر ومتواصل الأحزان وليس له راحة. ما كان فكره لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وما كان فكره صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها، وما كان فكره لحسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، وإنما كان فكره صلى الله عليه وسلم لأمة جميعا إلى يوم القيامة. كان فكره أمة جميعا إلى يوم القيامة. لهذا نحن نسأل التوفيق، نسأل الله الفكر، نسأل الله همه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى غمه صلى الله عليه وسلم. كيف يزداد في قلوبنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل هذا الفكر، له القيام، له سهل أن يفرغ أوقاته لهذا الجهد. كثير الناس يقول عندي مشكلة، عندي حاجة، ويعتذر، لا يستطيع يخرج. لماذا لا يستطيع يخرج؟ لماذا عنده مشاكل؟ لماذا لا يستطيع يفرغ أوقاته؟ لأن ما رسخ في قلبه
फिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्नमा आता फी क़ल्बी फिक्र दुनिया, फिक्र असबाब अशिया, मा आता फी क़ल्बी फिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा आता फी क़ल्बी नजातुल उम्मा, कैफ़ा हुवा युफ़र्रिगु औक़ातहु व ला यस्तती युफ़र्रिगु औक़ातहु हत्ता याती फी क़ल्बिही फिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाज़ा क़ुल्तु नुज़ीदु दाइमन सलासतु अशिया, अव्वलु शै नुहाविल कैफ़ा यज़्दाद फी क़ुलूबिना फिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानियन कैफ़ा तज़्दाद फ़ीमा फी क़ुलूबिना उल्फ़ वल मुहब्बा, कैफ़ा तज़्दाद दाइमन यौमियन उल्फ़ वल मुहब्बा, कैफ़ तज़्दाद इज्तिमाउल क़ुलूब, सालिसन कैफ़ा यज़्दाद फीना अर्रग़बा, कैफ़ा यज़्दाद फीना अश्शौक़ वर्रग़बा लिबज़्लिल माल लिइलाए कलिमतिल्लाह सुब्हानहु व तआला। आज मसऊलियतुना कैफ़ा यज़्दाद फीना अश्शौक़ वर्रग़बा लिइलाए कलिमतिल्लाह व लिबज़्लिल माल लिदीनिल्लाह। तयक्कन हाज़ल माल व नफ्स, हाज़ल माल व नफ्स व हयातुना कुल्लु लिइहया दीनिल्लाह व लिइलाए कलिमतिल्लाह सुब्हानहु व तआला। हयातुना लैसा लिहुस्निद दुनिया, हयातुना लैसा लिबिनाई मुर्तफ़िआ व लिसय्यरा मुरीहा, लैसा हयातुना लितआम ज़य्यिद व इन्नमा हयातुना इख़्वतल अहब्बान लिइहया दीन फ़िल आलम कुल्ली, हयातुना लिनजातिल उम्मा। लिहाज़ा मसअला तौफ़ीक़, कैफ़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला यर्ज़ुक़ुना हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला यर्ज़ुक़ुना उल्फ़ वल मुहब्बा फ़ीमा बैनना हत्ता नकून मुज्तमिईन वला नकून मुतफ़र्रिक़ीन, नकून मुज्तमिईन वला नकून मुतफ़र्रिक़ीन फ़ीमा बैनना, बल नकून मुज्तमिईन मुत्तीईन, नकून मुत्तीईन लिल्लाह सुब्हानहु व तआला, नुती अल्लाह व नुती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नुती अल अमीन व नमशी बिल मशवरा वला नमशी बिल इख्तिलाफ वला नख्तलिफ फ़ीमा बैनना, लिअन्न अल इख्तिलाफ फ़ीमा बैनना हिय मुसीबा कबीरा व बिहाज़िल इख्तिलाफ अन-नुसरा तर्तक़ी कमा इत्तफ़क़त अन-नुसरा फ़ी मारिक़तिल उहुद, फ़ी मारिक़तिल उहुद जात अन-नुसरा फ़िल बिदाया जात अन-नुसरा, वलकिन हिनमा जाअ अल-इख्तिलाफ हिनमा मा बक़ियत अत-ताअ मस्ततअ युती अल-अमीर युती अल-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बदअ अत-तनाज़ुअ फ़ीमा बैनहुम सुम्मा इल्तिफ़ात इला माल अल-गनीमा इला दुनिया इला अल-असबाब। बिहाज़िहि الثلاثة وأربعة ارتفعت النصرة، كلما ارتفعت النصرة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جرح في هذه المعركة، حتى 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم استشهدوا في هذه المعركة، حتى أم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله تعالى عنه استشهد، الذي كان سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه استشهد في هذه المعركة بسبب الاختلاف، اختلاف المسلمين. ما كان الاختلاف في كل واحد،
ما كان الاختلاف في كل واحد فقد كان الاختلاف فقط في جماعة واحدة وهي في جماعة الحراسة في جماعة الحراسة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أين جماعة الحراسة ب50 نفر بعد من 50 ليس كل 50 بعد من 50 خالفوا الأمين بعد من 50 خالفوا الأمين والتفاتوا إلى الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة لهذا نحن لا نتفكر للدنيا ولا نتوجه إلى الدنيا ولا ننظر إلى الدنيا وإنما نكون متوكلين للآخرة نكون متوجهين كيف تأتي النصرة من الله سبحانه وتعالى لهذا دائما نسأل الله التوفيق حتى تزداد فينا هذه 3 أشياء أول الفكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهمه صلى الله عليه وسلم ثانيا كيف تزداد فينا ألف والمحبة واجتماع القلوب ثالثا كيف تزداد فينا الشوق والرغبة لبذل المال لإعلاء كلمة الله ولإحياء دين الله سبحانه وتعالى. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap di antara kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diri kita hari sekalian dijadikan oleh Allah kunci pembuka kebaikan dan kebaikan. Kunci hari sekalian datangnya hidayah. Jangan sampai hari sekalian diri kita ini menjadi asbab datangnya keburukan, atau justru menjadi kunci pembuka keburukan dan keburukan. Maka setiap di antara kita, terutama kita-kita yang duduk di tempat ini, yang hadir di tempat ini, bagaimana diri kita menjadi asbab kebaikan orang lain, tidak menjadi asbab perpecahan di antara kita. Bagaimana lisan kita menjadi asbab kebaikan, bagaimana hari sekalian tingkah laku kita menjadi asbab kebaikan, bagaimana amal-amal kita menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab istima'ul qulub, bersatunya hati-hati umat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab hari sekalian datangnya nusrah ghaibiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari sekalian yang menjadi usaha kita, yang menjadi target dalam hidup kita, yaitu apa hari sekalian? Kita dijadikan oleh Allah menjadi asbab kebaikan untuk umat di seluruh alam, menjadi asbab kesatuan umat, menjadi asbab datangnya kebaikan di seluruh umat. Maka saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan. Karena beliau sampaikan, walaupun kita berjuang habis-habisan, berkorban habis-habisan, kita hari sekalian mengetahui segala-galanya dalam dakwah ini. Kita orang lama, tetapi hari sekalian, kalau kita tidak menjadi asbab kebaikan bagi ini umat, tidak menjadi asbab, tidak menjadi kunci bagi pintu-pintu kebaikan, maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita hari sekalian tidak ada artinya.
Kenapa hari sekalian? Karena memang maksud daripada usaha kita, pengorbanan kita, ini adalah kebaikan untuk umat. Umat ini hari sekalian tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah sebelum ada kesatuan hati di antara kita. Dan jika pertolongan Allah hari sekalian tidak datang kepada ini umat, maka agama umat tidak akan meningkat. Pengorbanan umat tidak akan meningkat. Umat ini hari sekalian akan stagnan, tidak akan maju. Agama ini tidak akan maju. Kapan? Jika pertolongan Allah tidak datang. Kapan pertolongan Allah tidak datang? Jika di antara kita belum ada ulfah dan mahabbah, belum ada kesatuan hati. Oleh karena itu hari sekalian, maka ada tiga perkara yang betul-betul harus kita perhatikan dan selalu kita tingkatkan. Yang pertama hari sekalian, untuk mendatangkan nusrah ghaibiyah daripada Allah, untuk mendatangkan kesatuan umat agar timbul ulfa wal mahabbah di antara kita. Yang pertama, bagaimana datang dalam hati kita adalah kerisauan Nabi, fikir Nabi, kerisauan Nabi, keprihatinan Nabi. Ini yang harus kita usahakan datang dalam diri kita dan selalu meningkat dan meningkat terus menerus. Maka sekalian, datangnya fikir Nabi dalam hati umat, datangnya kerisauan Nabi dalam hati umat, ini yang menggerakkan umat kepada agama. Hari ini kenapa umat tidak mau bergerak untuk agama? Hari ini kenapa umat bermalas-malasan untuk berkorban kepada agama, untuk bergerak kepada agama? Susah untuk diajak, susah untuk ditaskil. Karena hari sekalian, belum datang kerisauan Nabi dalam hati, belum datang fikir Nabi dalam hati, belum datang kesusahan Nabi dalam hati kita. Sehingga hari sekalian, umat susah untuk bergerak kepada agama. Tapi hari sekalian, jika fikir Nabi, kerisauan Nabi ini sudah datang dalam diri kita, maka hari sekalian, ini akan membuat kita untuk senang berkorban, senang berkorban untuk umat, senang bergerak untuk umat, senang keluar untuk umat. Kenapa? Sudah ada kerisauan Nabi, sudah ada fikir Nabi. Demikian ini yang membuat Nabi hari sekalian tidak enak makan, tidak enak tidur. Hidupnya selalu dalam pengorbanan untuk umat, susah payah untuk umat, berkorban untuk umat. Karena fikir yang ada dalam diri beliau, karena kerisauan yang ada dalam diri beliau. Beliau sampaikan, walaupun kita orang lama, sudah keluar 4 bulan tiap tahun, kita hari sekalian pandai bayan, kita pandai muzakarah, hari sekalian kita tahu seluk-beluk dakwah, kita hari sekalian pandai dalam menerangkan hari sekalian kaidah-kaidah dakwah. Tetapi kalau fikir Nabi belum datang dalam diri kita, kerisauan Nabi belum datang dalam diri kita, maka hari sekalian kita tidak akan pernah meningkat. Kita hari sekalian tidak pernah ada peningkatan. Tetapi hari sekalian, kalau fikir Nabi sudah masuk dalam diri kita, kerisauan Nabi sudah masuk dalam diri kita, walaupun kita ini orang-orang baru, walaupun kita nggak bisa bayan, walaupun kita nggak bisa muzakarah, nggak tahu adab daulah sekalipun, nggak tahu adab musyawarah sekalipun, tetapi hari sekalian dalam diri kita tertanam fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian tertanam kerisauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari sekalian, kita hari sekalian akan ada peningkatan dan peningkatan. Pengorbanan kita akan selalu bertambah hari sekalian. Kemudian hari sekalian usaha kita akan selalu bertambah. Kenapa? Sudah tertanam pikir Rasulullah, sudah tertanam kerisauan Rasulullah dalam hati kita. Maka ini yang perlu kita tingkatkan. Yaitu apa hari sekalian? Pikir Rasulullah dan kerisauan Rasulullah dalam hati kita. Yang kedua hari sekalian, bagaimana wujud dalam diri kita ini hari sekalian? Ulfah dan mahabbah. Kesatuan hati, kecintaan hati terhadap sesama. Istima'ul qulub, hati yang bersatu di antara kita. Tidak ada perpecahan, tidak ada hari sekalian pertengkaran di antara kita. Maka hari sekalian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita, wala tahasadu, janganlah kalian saling menghasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling memarahi, marah-marah. Wala tajassasu, kalian jangan saling mencari keburukan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar hari sekalian kita senantiasa meningkatkan rasa kasih sayang di antara kita. Istima'ul qulub di antara kita. Kita hindarkan sejauh-jauhnya perpecahan di antara kita. Karena apa hari sekalian? Karena dengan asbab perpecahan akan hari sekalian dicabutnya nusrah daripada Allah. Pertolongan Allah tidak akan datang dalam hidup kita. Walaupun kita berkumpul banyak, walaupun jamaah kita keluarkan banyak-banyak, walaupun jemaah hari sekalian kita hari sekalian bentuk sebanyak-banyak daripada majma' ini, tetapi jika dalam majma' ini, dalam umat ini tidak ada pertolongan Allah, maka agama kita tidak akan meningkat. Maka hari sekalian nusrah daripada Allah tidak akan datang. Bahkan nusrah yang sudah datang daripada Allah akan dicabut. Kapan? Jika hati kita tidak bersatu, jika ada perselisihan di antara kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Uhud. Dalam peperangan Uhud dari sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada awalnya memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat. Allah berikan kemenangan kepada sahabat. Namun ketika terjadi perpecahan sedikit di dalam rombongan tersebut, tidak semua pecah, tidak semua hari sekalian berselisih, hanya segolongan sedikit orang. Beliau sampaikan jamaah Hirasah 50 orang yang disiapkan oleh Nabi untuk menjaga di satu bukit, mereka berselisih. Tidak seluruh 50 orang berselisih, hanya sebagian dari 50 orang yang berselisih. Mereka pecah hati, tidak istima'ul qulub. Hari sekalian, mereka tidak lagi mentaati perintah Nabi. Perintah Nabi supaya jangan turun dari gunung, tapi mereka turun dari gunung. Kenapa? Melihat ghanimah berserakan di hadapannya. Hati mereka harus cenderung kepada dunia, menginginkan ke dunia. Maka hati-hati saudara sekalian, cinta dunia ini sumber dari seluruh keburukan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya mencintai dunia ini sumber dari keburukan. Ketika ada segelintir orang dari sahabat yang tertarik dengan ghanimah dan ia ingin turun dari gunung,
melanggar daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bertahan di atas gunung. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Setelah terjadi perselisihan, maka terjadi hariskan kelemahan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut dari kalian pertolongan yang sudah Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi hari sekalian? 70 orang sahabat menjadi korbannya. Sampai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu gugur sebagai syahid. Kenapa? Karena ikhtilafnya sebagian kecil dari sahabat yang telah ditigaskan khirasah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bukit. Maka ini akan menjadi pelajaran besar bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam agama ini. Maka kita jaga kesatuan hati kita. Hindarkan ikhtilaf di antara kita sekecil mungkin. Taati amir hari sekalian. Patuhi hasil musyawarah. Apa yang diputuskan dalam musyawarah kita jalankan dengan sami'na wa ata'na. Kemudian hari sekalian kita hindarkan diri kita dari mencari keinginan duniawi dalam dakwah ini, sehingga hari sekalian akan mengangkat pertolongan Allah. Gara-gara hari sekalian sebagian hati kita menghadap kepada dunia. Maka oleh sebab itu saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga kesatuan hati. Hindarkan sekecil apapun ikhtilaf hati kita dalam menjalankan dakwah. Kemudian dari sekalian yang terakhir, yang ketiga dari sekalian, bagaimana timbul dalam hati kita adalah kecintaan untuk mengorbankan diri kita, harta kita di jalan Allah. Inilah tiga perkara yang harus kita usahakan. Dengan hari sekalian menanamkan kecintaan dalam diri kita, berkorban di jalan Allah dengan diri dan harta, maka hari sekalian Allah Subhanahu wa taala akan jadikan diri kita, harta kita menjadi asbab kebaikan untuk umat. Menjadi hari sekalian asbab datangnya hidayah untuk umat. Asbab datangnya kebaikan-kebaikan untuk umat. Kenapa hari sekalian? Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah daripada Allah. Harta kita sesungguhnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya menggunakan diri kita untuk Allah, menggunakan harta kita untuk Allah. Kita datangkan kecintaan dalam hati kita, sifat pengorbanan kepada Allah. Bazlun nafsi wal mal. Senang hari ini menginfakkan diri kita dan harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ini yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan, bahkan kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, diri kita, waktu kita dijadikan oleh Allah sebagai asbab kebaikan untuk umat di seluruh dunia. معركة أحد كانت نصيحة للأمة جميعا إلى يوم القيامة، ومعركة البدر هي نصيحة للأمة جميعا إلى يوم القيامة بسبب الاختلاف بسبب حب الدنيا، بسبب عدم طاعة الأمير، النصرة ارتفعت. كلما ارتفعت النصرة ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ولو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من القدماء، نحن لسنا من القدماء وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا من القدماء.
هم الذين كانوا مضحين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم ولكن Kalau bayarnya بسبب الاختلاف بسبب عدم طاعة الأمير بسبب حب الدنيا بسبب التنازع فيما بينهم اتفاق النصارى وفي معركة البدر كانوا مطيعين لله سبحانه وتعالى ولو هم كانوا أقلين في العدد هم كانوا أقلين في العدد ما كان عنده سيوف الخيول وما كان عنده العدد والغدد وما كان عنده الأسباب وإنما هم كانوا الضعفاء والمساكين جيعانين عطشانين حتى ما كان عندهم النعال والعداء ولكن كانوا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى كانوا متيقنين بالله سبحانه وتعالى كانوا مطيعين لله مهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين كلهم أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا مستعدين المهاجرين استعدوا من البداية مهاجرين استعدوا من البداية في النهاية الأنصار استعدوا مع المهاجرين كلما المهاجرين والأنصار أصبحوا مستعدين متفقين ولو كان عدد قليل ولو كان الضعفاء والمساكين ولكن كانوا فيما بينهم ألفة والمحبة واليقين بالله كان عندهم يقين بالله سبحانه وتعالى وكان عندهم الإطاعة وكان عندهم إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بينهم ألفة والمحبة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طول الليل كان يبكي ساجدا كان يبكي ساجدا كان يبكي ساجدا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث طول الليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي ساجدا لما كان عندهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والبكاء والتوجه الى الله وكان عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين الطاعه الامير والاجتماع القلوب جاءت النصره غيبيه جاءت البشاره طول الليل كان الدعاء والاستغاثه صباحا جاءت الاستجابة استغاثة بالليل واستجابة صباحا جاءت البشارة من الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين كلما عندهم كان صفات عندهم اليقين بالله عندهم الطاعة عندهم طاعة الرسول طاعة الأمير ولو كان عدد قليل فالله سبحانه وتعالى أيدهم بنصرة غيبية ب1000 من الملائكة وفي آية أخرى 3000 وفي آية أخرى 5000 من الملائكة الله سبحانه وتعالى أيده ونصره بسبب الطاعة بسبب اليقين بالله سبحانه وتعالى بسبب البكاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المطلوب في هذا الجهد بهذا الجهد ماذا نريد بهذا الجهد يأخذ الأحبة ليس المقصد الرياء وإنما المقصد بهذا الاجتماع كيف نكون متحابين فيما بيننا
كيف تأتي فينا الطاعة koper atas طاعة الله طاعة الرسول ono bantal. وطاعة Lah sapa الحميد mbok jamaah foren mbok apa? Tapi ku kosong. Ono bantal. وكيف تزداد فيما بيننا وبين المحبة والاجتماع القلوب Dadi ora حتى يختلط الأحبة biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala يختارنا يجعلنا سبب Nek Maulana Mustaqim لإقامة الحق وإصحاب الباطل. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud dan perang Badar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pelajaran besar dalam kehidupan kita. Menjadi pelajaran besar dalam kehidupan umat. Yang hari sekalian dijelaskan dengan sungguh sejelas-jelasnya. Pelajaran yang begitu berharga kepada umat ini. Di dalam peperangan Uhud, hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan oleh Allah dengan begitu jelas. Walaupun dalam peperangan itu Nabi masih bersama-sama mereka. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, orang-orang lama di kalangan para sahabat, as-sabiqun al-awwalun bersama-sama mereka. Sekalian, yang dikatakan orang lama itu bukan kita hari ini, hari sekalian. Orang lama itulah para sahabat. Itulah orang lama. Hari sekalian. Maka ketika orang-orang lama di kalangan sahabat masih ada dan mereka masih bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika terjadi hari sekalian ketidaktaatan, perpecahan hati di antara mereka, kecenderungan sebagian di antara mereka kepada dunia menyebabkan pertolongan Allah dihentikan. Pertolongan Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka terang-terangan dari sekalian Allah cabut kembali. Ini hari sekalian pelajaran. Maka dalam menjalankan ini agama hari sekalian, maka kita harus hari sekalian mengambil pelajaran dengan peristiwa ini. Pelajaran yang berharga. Menginap di Prodio. Enggak. Juga bagaimana hari sekalian ditunjukkan dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar ini hari sekalian, sahabat-sahabat ketika itu sangat lemah. Mereka tidak ada persiapan apa-apa. Kemudian sahabat dalam keadaan lapar, tidak punya makanan, dalam keadaan kehausan, gak ada minuman, miskin-miskin. Itu dicari polisi mau gak berdaya. Mereka diajak perang hari sekalian, gak punya pedang, gak punya kuda, pedang gak punya, kuda gak punya, senjata yang lain pun gak punya. Kesiapan belum ada, makanan gak ada, minuman pun gak ada. Lemah. Mencolok banget. Bahkan di antara mereka hari sekalian, banyak di antara mereka yang sampai sendal pun mereka nggak punya. Melanggar pemerintah lah. Berjalan dengan tidak pakai sendal. Miskin. Tetapi sahabat-sahabat ketika itu hari sekalian taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka tawajuh kepada Allah, menyandarkan diri mereka hanya kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam suntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dalam keadaan menangis, merintih-rintih di hadapan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, birahmatika nastaghith. Wahai Zat yang maha berdiri, yang maha hidup, Sekarang programnya sesungguhnya kami hanya minta tolong kepada Engkau.
Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami minta tolong kepada Engkau. Semalam suntuk, malamnya dihabiskan dengan doa dan istighosah kepada Allah. Di antara para sahabat, kesatuan hati terwujud. Kesiapan dalam diri sahabat, kesiapan dengan hari sekalian batin yang sempurna. Dari mulai awal muhajirin, kaum muhajirin, mereka siap. Mereka telah sanggup dari awal mula dalam perjuangan, dalam berbagai, dalam keadaan apapun, kondisi apapun. Kalau orang luar masuk ke sana belum. Awal-awalnya muhajirin yang siap, kemudian akhir-akhirnya orang-orang Ansor pun bersiap bersama muhajirin. Timbul kasih sayang di antara sesama, antara muhajirin dan Ansor. Timbul ketaatan yang sempurna terhadap perintah Rasulullah, perintah Amir. Taat dalam musyawarah, satu hati, menyandarkan diri kepada Allah, kasih sayang terwujud. Maka asbab tangisan Rasulullah semalam suntuk, istighosahnya Rasulullah SAW semalam suntuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan pengabulan doa di pagi hari. Istaghithuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika engkau istighosah kepada Rabb kalian, Rabb engkau, minta tolong, menangis-nangis, merengek-rengek, menyandarkan hati hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengabulan permintaan mereka di pagi harinya. Di pagi harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka pertolongan dari langit. 1000 malaikat turun berbondong-bondong dari langit. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis dikatakan yang datang bukan 1000 tapi 3000 malaikat. Dalam satu keterangan lagi dikatakan bukan 3000 tapi 5000 malaikat yang Allah turunkan dari langit. Kapan hati sekalian? Ketika semua hati-hati hamba Allah saling mahabbah satu dengan yang lain, menyandarkan dirinya kepada Allah, tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Inilah maksud dari istimak kita. Istimak kita ini bermaksud untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong hari sekalian, maka itulah kejayaan, itulah kemuliaan, dan itulah kemenangan. Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong, walaupun di tengah-tengah ada seorang nabi, ada orang-orang lama muhajirin ansar, tapi kalau Allah tidak tolong, maka hari sekalian kekalahan yang terjadi. Maka hari sekalian inilah maksud kita istimak. Bagaimana agar kita ditolong oleh Allah? Bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah? Timbulkan rasa mahabbah di antara kita. Timbulkan rasa ketaatan dalam diri kita. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada amir-amir kalian. Hari sekalian, walaupun kalian sedikit, tidak banyak, walaupun kalian lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi jika sifat mahabbah di antara kita wujudkan, sifat ketaatan dalam diri kita sempurnakan hari sekalian, maka akan datang pertolongan daripada Allah. Dengan datangnya pertolongan Allah, maka hari sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, kesenangan. Dengan pertolongan Allah datang, maka hidayah Allah akan turunkan. Ayu qarya, ayu
Maklum. Ahlul Markaz, Sensitif itu maklum. Ahlul Mantiqah. Dua Walau kali orang janji itu akan tidak bisa sudah ada. dipercaya ya. Berarti orang itu tidak bisa dipercaya. Walau du'afa wal masakin. Itu termasuk tanda-tanda Walau orang ghaira munafik. muta'addimin. Kamu bilang gitu. La yakdum wa la yaqra. Kamu bilang gitu. ولكن لو توجد فيما بينهم ألفة ومحبة واجتماع القلوب فالله سبحانه وتعالى يجعله سبب Gede. لنصر Dekat di jalan. الدين Wih, إتعاد بكم Rono, الله سبحانه Pak وتعالى Wahid. يجعلنا سبب لا ينظر إلى صورنا والأمر Ustaz Rono. كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا ينظر إلى أجسامنا ولا ينظر إلى حسبنا ونسبنا وإنما الله سبحانه وتعالى ينظر إلى صفاتنا ينظر إلى قلوبنا ينظر Pak إلى Wahid, طاعتنا Rono ngadangi dalan. هذا يقال الجنة Ke utara, لمن ke utara. أطاع Ini dalannya dalan الجنة wudu, dalan لمن wudu. أطاع ولو كان عبدا حبشيا الجنة لمن أطاع ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصى والنار لمن عصى ولو كان حرا قرشيا. Hari sekalian dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari sekalian di mana-mana tempat, di mana-mana kampung, di mana-mana penduduk suatu masyarakat. Walaupun hari sekalian mereka jumlahnya sedikit. Orang-orang bodoh tidak terpelajar. Selesai istimewa sendiri. Tidak bisa baca, Kemarin tidak rencananya bisa begitu, tulis. tapi kok ada kabar mendadak. Tetapi masyarakat ini hari sekalian bersatu. Besok siang selesai. Besok Ada kesatuan hati di antara mereka. Dipercepat. Ada ketaatan Tadi yang narjum di sempurna sini di tadi, antara mereka. Beliau mengatakan begitu yang Mereka yang mentaati dari India tadi di sini mengatakan begitu. Amirnya, Kan dua mentaati doa, perintah Allah, mentaati perintah Rasul. Ada rasa kasih sayang di antara mereka. Ulfa wal mahabbah. Masya Allah. Maka inilah yang menyebabkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya kepada hambanya, itulah maknanya kesuksesan. Itulah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, hidayah daripada Allah. Kapan? Jika kesatuan hati. Iya, saya memang ahli satu. Jika hari sekalian kecintaan satu dengan sama lain terwujud. Jika istima'ul qulub wujud di tengah-tengah umat. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Jika tidak ada kesatuan umat, perselisihan wujud di mana-mana hari sekalian. Tidak ada ketaatan di antara mereka kepada Allah, kepada Rasul, kepada amir-amir mereka. Walaupun mereka jumlahnya banyak. Walaupun mereka ini orang-orang yang berpendidikan. Namun hari sekalian nusratullah tidak akan datang kepada mereka. Oleh karena itu maka usaha untuk menyatukan hati di antara kita ini sangat penting untuk kita buat. Usaha agar timbul di antara kita ulfah, mahabbah, rasa ketaatan dalam diri kita. Ini penting. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam mafhum sebuah hadis, sesungguhnya surga itu diperuntukkan bagi mereka yang taat, walaupun ia berasal dari hamba habsyi. Surga diberikan bagi mereka yang taat, walaupun mereka berasal dari hamba sahaya dari budak habsyi. Enggak tahu benernya gimana. Sebaliknya neraka diperuntukkan bagi mereka yang bermaksiat, yang tidak taat, walaupun ia berasal dari keturunan Quraisy, daripada Arab Quraisy. نسأل الله التوفيق
حتى كل فرد من هذا المجمع ويكون سبب لاجتماع القلوب في العالم كله. كل فرد من هذا المجمع ويكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لأن أحباب بقسمين، أحباب بقسمين، مقبولين والمشهورين. مقبولين والمشهورين. كثير الأحباب يريد كيف أنا أكون مشهور في البلاد، مشهور في المنطقة، مشهور عند كل واحد، ويريد الشهرة. وكثير لا يريد الشهرة، لا يريد أن يكون من المشهورين، وإنما هو يريد أن يكون من المقبولين، يكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الجهد يمشي، هذا الجهد يمشي، هذا الدين ينتشر بالمقبولين. هذا الجهد لا ينتشر بكل واحد، هذا الدين لا ينتشر بكل واحد، وإنما هذا الجهد، وإنما هذا الدين يترقى، هذا الجهد يترقى بالمقبولين. لهذا دائما نحاول ونسأل الله حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، يجعلنا من المقبولين، يجعلنا من المقبولين. إما أحد يعرفه أو لا يعرفه، إما هو يستطيع يبين أو لا يستطيع يبين، ولكن هو أصبح من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بسببه، ولو هو من الضعفاء، ولكن هو أصبح مقبول عند الله. فالله سبحانه وتعالى يرتب له كل شيء، يرتب له كل شيء، وليس ضروري يتجر ويزرع ويشتغل. كلما الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، هو الذي يرتب له كل شيء، يسهل له كل شيء. لهذا يا فضل أحبة دائما نسأل الله ثلاثة أشياء. أول ما نسأل الله القبول. ثانيا نسأل الله أهمية هذا الجهد. ثالثا نسأل الله الاستقامة والثبات حتى الموت. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Kita jadikan diri kita semua yang ada di tempat ini khususnya kita semua yang di tempat ini berusaha dengan keras, berusaha dengan sekuat tenaga agar Allah menjadikan diri kita menjadi asbab kebaikan untuk umat, menjadi asbab bersatunya umat, menjadi asbab bagi sekalian kasih sayangnya umat di seluruh dunia. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah maksud adalah ketika kita menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab satunya hati umat, menjadi asbab kasih sayangnya umat satu dengan yang lain. Berarti kita menjadi asbab datangnya nusrah daripada Allah, menjadi asbab datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang harus betul-betul kita usahakan. Karena hadis sekalian, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah hadis sekalian orang-orang yang akan selalu digunakan oleh Allah.
dalam usaha dakwah ini hadis sekalian ada dua perkara. Yang pertama hadis sekalian, dalam dakwah ini ada yang namanya makbulin dan ada yang namanya masyhurin. Kebanyakan kan yang secara umum itu Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang dalam dakwah ini yang dicari adalah kemasyhuran. Bagaimana ia menjadi masyhur di negerinya, terkenal di negerinya, menjadi terkenal di provinsi, menjadi terkenal di kabupatennya, terkenal di markasnya, terkenal di halakahnya, menjadi orang yang terpandang. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan dijadikan oleh Allah menjadi asbab kebaikan. Dari sekalian. Sedangkan yang kedua adalah makbulin, orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sekalian tidak ada orang yang mengenalnya di negerinya, di provinsinya, di kabupatennya, di markasnya, di daerahnya, nggak ada yang mengenal dia. Tapi dia orang yang diterima di sisi Allah dalam dakwahnya, maka orang ini yang Allah jadikan asbab kebaikan untuk seluruh dunia. Maka bagaimana hari ini kita berusaha menjadi orang-orang yang dikabulkan oleh Allah dakwah kita, menjadi makbul di sisi Allah. Walaupun kita nggak tahu bayan, walaupun kita orang miskin, walaupun kita orang lemah, nggak tahu apa-apa, tapi kita ini dakwah kita diterima oleh Allah. Maka Allah yang akan menghantar kita untuk pergi ke seluruh penjuru dunia menjadi asbab kebaikan umat. Allah tidak memandang diri kita, Allah tidak memandang harta kita, jasad kita, tidak memandang harta kita, tidak. Di dalam kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memandang hati kita. Bagaimana kita menjadi hamba yang diterima Allah, dai yang diterima oleh Allah. Karena jika kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menyiapkan segala-galanya untuk kita. Gak perlu kita haruskan menjadi pedagang, gak perlu kita menjadi petani, gak perlu kita menjadi bisnismen. Kita punya harta yang banyak dulu, baru kita diterima oleh Allah. Tidak begitu. Kita diterima oleh Allah hari sekalian dari hati kita, kesanggupan hati kita. Oleh karena itu hari sekalian, maka dalam dakwah ini hari sekalian, kita selalu minta kepada Allah agar Allah terima kita. Itu yang pertama, hati kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, terimalah saya dalam dakwahmu. Ini yang pertama. Yang kedua hari sekalian, minta kepada Allah agar Allah ajarkan kepada kita keagungan usaha dakwah ini, kemuliaan usaha dakwah ini. Allah ajarkan kepada kita kemuliaan usaha dakwah ini. Kemudian kita minta kepada yang ketiga, bagaimana kita bisa istiqamah dalam usaha dakwah ini sampai datangnya kematian. متى الله سبحانه وتعالى يجعلنا السبب لنشر الخير في عالم الكل. حينما أحد يتفكر في إخراج الأمة من خسارة أبدية، يتفكر في إخراج الأمة من خسارة أبدية، هذا الهم، هذا الفكر في قلبي، كيف نخرج الأمة من خسارة أبدية لهذا، ولا يعتذر، وإنما ويفرغ الأوقات على كل حال، يفرغ الأوقات على كل حال.
لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا تفريق الأوقات، يبقى منا تفريق الأوقات. لهذا قال في حديث القدسي: عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأصد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولا أصد فقرك. كلما حد يفرق الأوقات لهذا الدين، لإعلاء كلمة الله، لإحياء دين الله، يفرق الأوقات لإخراج الأمة من خسارة أبدية، ولا يعتذر ولا يتفكر لأهله ولا عياله، وإنما يتيقن أن حل كل مشاكل بيد الله سبحانه وتعالى. حل كل مشاكل بيد الله. كما موسى عليه الصلاة والسلام عنده 4 مشاكل، ليس مشكلة واحدة، 4 أحوال، 4 مشاكل. مشكلة الأولى مشكلة الزوجة. بدأ وقت الولادة، وأن موسى عليه السلام طلع على الجبل ليأتي بالناس، وأن الله سبحانه وتعالى يشكله نقدا يذهب إلى فرعون وإنه طغى. وأن الله سبحانه وتعالى يعرف عن أحوال موسى عليه السلام، يعرف عن أحوال موسى عليه السلام، يعرف عن أحوال الزوجة، أن زوجته تعبانة. بدأ وقت الولادة، ما في أحد من النساء عند الزوجة، ما في أحد من النساء تساعدها بعد الولادة. من يحمل طفله. مشكلة الثالثة عنده غنم 10 سنوات. مشكلة الأولى مشكلة الزوجة، مشكلة الثانية مشكلة الطفل، مشكلة الثالثة مشكلة الغنم 10 سنوات، مشكلة الرابعة وهي مشكلة النفس، وهو موسى عليه الصلاة والسلام هرب من فرعون من بلاده، لأن الفرعون أعلن ليقتله. وأن موسى عليه السلام لما سمع هذا الخبر، أحد من الملأ أخبره، حتى موسى عليه السلام هرب منه. الآن الله سبحانه وتعالى يرسله يبعثه مرة ثانية إلى مكان القتل، يبعثه مرة ثانية إلى مكان القتل، مكان الهلاك. عنده مشاكل، مشكلة كبيرة، ليس مشكلة بسيطة. أما موسى عليه السلام استعد نقدا، ما كان يعتذر، وما قال يا الله أنا مستعد، هاتني 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، حتى أنا أرتب واحد لخدمة الزوجة، لحفاظة الغنم، أرتب واحد لحفاظة نفسي. ما طلب من الله سبحانه وتعالى أسبوع 10 أيام، وإنما موسى عليه السلام استعد نقدا. لماذا؟ استعد تيقن بالله سبحانه وتعالى، تيقن بالله سبحانه وتعالى أن حل المشاكل بيد الله سبحانه وتعالى. حل مشاكل كل واحد إلى يوم القيامة، حل مشاكل كل واحد إلى يوم القيامة بيد الله سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى جعل حل المشاكل بالخروج في سبيل الله. أي واحد يستعد للخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحلل مشاكله، ينصره
وأن الله سبحانه وتعالى يكون معه كما الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أي واحد يستعد ويخرج في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يكون معه ولا يحتاج ليس ضروري هو يخرج بالجوال. الذي يخرج بالجوال دائما في الخروج يكون مشغول في الجوال هلو 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 ويضيع اوقاته كانما هو ما تيقن بالله سبحانه وتعالى. لابد يتيقن يتوكل على الله لأن المؤمن دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. صفة المؤمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لهذا علينا نحن لإعلاء كلمة الله ولنجاة الأمة ولإخراج الأمة من خطر أبدية لا نعتذر ولا ننظر إلى أهلنا وعيالنا وإنما نحن ننظر إلى نجاة الأمة ونستعد للخروج نقدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hari sekalian agar diri kita ini hari sekalian menjadi asbab kebaikan untuk umat di seluruh dunia. Diri kita menjadi asbab datangnya kebaikan untuk umat. Maka hari sekalian, yang pertama hari sekalian, kita harus masukkan dalam hati kita kerisauan bagaimana untuk menyelamatkan umat dari kesusahan yang abadi, dari penderitaan yang abadi, dari penyesalan yang abadi di hari kiamat kelak. Kapan hari sekalian diri kita ini Allah jadikan menjadi asbab terselamatnya umat dari kesusahan yang abadi, dari hari sekalian kerugian yang abadi, khasarah abadiyah, dari kerugian yang abadi yang mulia. Ketika hari sekalian dalam hati kita ada kerisauan, ada kesedihan, dan ada tanggung jawab terhadap umat ini. Kita hari sekalian mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita di jalan Allah, mendatangi umat, mengajak umat, membawa umat kepada agama ini. Maka hari kedua umat akan menyelamatkan, maka kita akan dijadikan oleh Allah sebagai asbab terselamatnya umat dari kerugian yang abadi di hari beliau kiamat. Bukan saya. Maka oleh karena itu hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari sekalian harus kita tanamkan betul supaya diri kita dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah hari sekalian. Oleh karena itu perlu kita meluangkan waktu. Tanpa kita meluangkan waktu hari sekalian, maka umat hari sekalian akan ada di dalam kesusahan. Umat ada dalam hari sekalian khasarah abadiyah. Dialakoh tidak dikenal, di mana tidak dikenal. Maka perintah Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Tafarra barang siapa ingin dikenal di malahnya, di alakohnya, di markasnya, maka tidak ada asbab kebaikan bagi dirinya. Wa illam taf'al malaktu biyadika sughlan walam atuka faqra." Luangkanlah waktu wahai hambaku untuk aku
untuk Allah Subhanahu wa taala meluangkan waktu ini perintah daripada Allah. Jika kita meluangkan waktu untuk Allah, maka Allah akan datangkan rasa kaya di hati kita. Dan Allah akan menutup pintu kefakiran datang dalam hidup kita. Jika kita tidak mau meluangkan waktu, maka kita dijadikan oleh Allah sibuk, nggak jelas sibuknya, tetapi kefakiran akan selalu datang. Hasilnya kefakiran. Oleh karena itu maka meluangkan waktu ini adalah syarat supaya hari sekalian Allah jadikan kita menjadi asbab datangnya kebaikan untuk umat. Meluangkan waktu kapan? Di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari sekalian Nabiullah Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian Nabiullah Musa tidak seperti kita. Kesulitan-kesulitan yang ada dalam Nabiullah Musa bukan cuma satu tapi 4 kali lipat daripada kita. Yang harus dihadapi Musa alaihissalam adalah musuh-musuh yang besar. Ada 4 perkara hari sekalian yang menghalangi Nabiullah Musa ketika Allah mentaskilnya untuk dakwah. Yang pertama hari sekalian, keadaan istrinya. Waktu itu istrinya sedang hamil. Ada di malam yang gelap gulita. Tidak ada teman yang menemaninya. Kondisi dalam keadaan lemah. Tapi Allah mentaskil Musa agar Nabiullah Musa ketika ada di Gunung Tursina hari sekalian diperintahkan oleh Allah izhab ila Fir'aun. Sekarang wahai Musa, kamu pergi dan dakwahlah Fir'aun. Sedangkan ketika itu Nabiullah Musa datang ke Tursina untuk hari sekalian memberikan bantuan-bantuan sebagai pertolongan kepada istrinya yang sedang lemah dan hamil di tengah malam yang gelap. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Musa ketika ditaskil oleh Allah untuk dakwah tidak pernah mengemukakan uzur. Ya Allah, saya siap untuk dakwah kepada Musa, tapi tolong beri waktu aku 3 hari. Ya kita bayarnya ya semoga menjadi asbab hidayah. Untuk mengatur istri saya ini. Saya ingin mencarikan orang yang bisa urus istri saya, yang bisa urus nanti persalinan bayi anak saya, yang bisa mengurus kambing saya. Enggak pernah begitu Nabiullah Musa. Oh, mau banser. Ketika ditaskil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung berangkat. Janganlah engkau takut wahai Musa. Wahai Musa dan Harun, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku selalu bersama kalian berdua. Hari ini dimuliakan Allah, yakin bahwa yang menyelesaikan masalah, segala masalah adalah Allah. Dari dahulu hingga hari kiamat, yang menyelesaikan seluruh masalah adalah Allah. Halangan Nabi Musa yang pertama, istrinya dalam keadaan lemah dan hamil, ditinggal di malam yang gelap gulita. Yang kedua hari sekalian, kelemahan istrinya. Lemah, istrinya sudah sakit, sudah mau melahirkan. Lemah, dalam keadaan lemah. Yang ketiga, kambing-kambingnya Nabi Musa yang sudah 10 tahun hari sekalian. Setelah berkhidmat ke Nabi Syu'aib 10 tahun, itu hasil daripada upahnya adalah kambing-kambingnya. Maka di sana juga belum ada yang ngurus, nggak ada yang ngurus, ditinggalkan. Yang keempat, diri Nabi Musa itu sendiri. Kenapa? Karena sekalian perginya Nabi Musa dari kota Mesir itu karena ia menjauhi Fir'aun. Dikejar-kejar oleh Fir'aun,
diiklankan mau dibunuh. Raja Fir'aun mengumumkan di seluruh negara bahwa dia akan membunuh Nabi Musa. Dimanapun ia dapatkan, maka Musa akan dibunuh. Maka Nabiullah Musa lari meninggalkan Fir'aun dan Mesir. Sekarang hari sekalian, dia sudah takut meninggalkan Fir'aun, lari hari sekalian. Sekarang perintah Allah suruh datang kepada Fir'aun untuk dakwah. Tetapi dari sekalian Nabiullah Musa bertawakal kepada Allah. Itulah sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabbnya bertawakal. Bagaimana tawakalnya? Tawakal dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu yang menciptakan Allah, yang bisa menyelesaikan semua masalah dari dulu hingga hari kiamat hanya Allah. Menyandarkan hatinya kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan. Maka dengan cara seperti itu hari sekalian, kita hari sekalian bisa dijadikan oleh Allah menjadi asbab-asbab kebaikan untuk umat di seluruh dunia. Bertawakal hati kepada Allah, menyandarkan seluruh masalah kepada Allah. Bukan seperti keluarnya umat akhir zaman seperti ini. Umat hari ini kalau ditaskil keluar di jalan Allah, maka ia ditaskil sambil membawa telepon. Sehingga ia tidak bertawakal kepada Allah. Ia masih berhajat kepada makhluk, masih menghubungi makhluk. Dalam hatinya masih bertaluk kepada makhluk. Bagaimana dai-dai seperti ini akan ditolong oleh Allah? Ia tidak bisa bertawakal kepada Allah. Maka sifat orang beriman itu harus bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya kepada Allah. Seluruh masalah yang membuat Allah dan seluruh masalah yang menyelesaikan hanya Allah. Nabiullah Musa alaihissalam ditaskil langsung berangkat, walaupun harga masalahnya 4 kali lipat dari masalah kita hari ini. Maka oleh karena itu hari sekalian, hari ini kita ini jadikan sebagai panduan. Kalau kita diminta untuk agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menjadi asbab kebaikan datangnya umat di seluruh dunia, menjadi asbab terselamatnya kerugian umat selama-lamanya, maka hari sekalian kita jangan mikir-mikir, kita jangan pikir-pikir, kita jangan banyak alasan ini, alasan itu, alasan ini. Tetapi hariskan kita kesampingkan semua alasan dan kita berikan nama kita, diri kita untuk Allah. Bersedia semua insyaAllah hari sekalian. InsyaAllah. Jahada kullu wahid لا ينظر إلى أحواله إلى مشاكله وإنما هو ينظر للنجاة الأمة. لهذا هو يستعد نقدا ويقوم ويسجل ولا ينتشر. لهذا كل واحد الآن نستعد نقدا ونقوم ونسجل أسماءنا. Oleh karena itu hari sekalian, maka setiap di antara kita hari ini hari sekalian, jangan melihat masalah-masalah diri kita. Jangan kita melihat problematika hidup kita jika diminta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita pandang hari sekalian khazanah Allah. Kita pandang qudratullah. Hari sekalian. Oleh karena itu hari sekalian, maka kita berdiri
catatkan nama kita untuk keluar di jalan Allah, pandang ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah hari sekalian. Masya Allah, taqabbalallah. Mari Pak, yang berdiri yang mau berangkat Pak. Yang berdiri yang mau berangkat. Silakan. Yang berdiri yang mau berangkat. Yang mau berangkat, catatkan namanya. Mana orang